Knowledge Podcast only on Suasana, suara anak Perbanas. Halo Perbanas Pi. Halo. Balik lagi sama gue Niki. Gue Gilman. Dan hari ini kita akan kedatangan narasumber yaitu Gokil. dengan Mas siapa? Rizky. Tepuk tangan dulu dong. Gimana Mas Rizky, sehat? Alhamdulillah. Masih jet lag. Udah lewat 2 hari sih sebenarnya. Oh, udah lewat ya. Dari Sabtu baru nyampe. For BTW guys. information ya, Nah, FYI teman. Beliau berangkat dari Batam. Dan Demi podcast ini. Iya, dan 2 hari besok ya? Besok. Balik lagi ke Batam. Gokil. Sebelumnya kita mau makasih banget udah menyediakan waktunya Mas buat ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Siap. Saya juga terima kasih juga udah diundang, apalagi buat Perbanas ya, apa sih yang gak mau. Alma mater gitu ya. Nah semoga yang abis nonton podcast kita langsung terinspirasi gitu kan. Boleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Betul. Oke, jadi dengar-dengar Masnya nih baru lulus dari CA ya. Alhamdulillah tahun ini saya sudah lulus CA, Chartered Accountant. Nah ini lagi proses untuk ASEAN CPA-nya. Udah didaftarin, katanya sih pengumumannya 3 bulan. Oh iya lumayan lama ya pengumumannya ya. Sebenarnya iya. lulusnya mah cepet-cepet aja Cepet-cepet gitu. aja. Kalau misalnya sebenarnya PPAK-nya sih sebenarnya 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Cuman untuk ujian CA-nya sendiri karena tidak hanya di Perbanas saja, banyak yang ikutan di seluruh Indonesia ikutan juga, dan itu hasil dari kita ujian hari ini misalnya, itu bulan depan baru hasil ujiannya baru ada gitu. Baru muncul hasilnya. Baru muncul. Jadi kalau ngulang atau enggaknya itu bulan depan. Bulan depan baru tahu gitu kan. Iya, betul. Susah juga ya. Jadi itu yang mungkin Waktu juga sih ya. Iya. Makanya harus cepet-cepetan sih sebenarnya. Jadi kalau udah ada waktu, dan kadang kalau rezekinya tuh sebulan tuh kadang cuma ada 2 kali juga kadang gitu. Tergantung event-eventnya yang Gitu. Dibukanya cuma 2 kali. Iya, gitu. kadang gitu. Kalau lagi untung bisa 4 kali juga bisa. Kalau lagi untung, cuma kan seringnya gitu. Siapa tahu bulan depan hasil pengumuman bulan depannya lagi nggak dibuka gitu kan, takutnya. Iya. Kepotong lebaran kan bisa juga. Iya. Makin lama lagi gitu. Tapi apa sih motivasinya Masnya tuh kayak ngambil PPAK di Perbanas lagi gitu loh? Yang bikin Sih sebenarnya karena saya kan pekerja ya. Saya tuh cari yang memang bisa mempermudah pekerjaan dengan pendidikannya. menunjang gitu ya. Salah satunya itu di Perbanas. Perbanas adalah salah satu kampus yang bisa Fleksibel. Alhamdulillahnya saya bisa ngikutin di Perbanas ini karena memang tidak hanya waktu PPAK, saya satu pun di sini. Jadi why not saya pilih Perbanas lagi gitu kan. Guys, yang mau PPAK masih ragu di Perbanas lagi aja ya Mas ya. Cepet juga kok. Sangat fleksibel. Fleksibel betul. Dan kebetulan kayaknya ada junior saya di kantor juga Ikut di sini. Perbanas. Iya sih benar. Pas saya mau daftar pun ada 4 orang yang mau ikut, cuman kadang tergantung niat ya di awal. Ya kadang terlalu capek, terlalu sibuk. Jadi ada beberapa yang baru ikut tahun ini. Oke, Mas sorry boleh rada deketan kurang ya, majuan dikit ya kayak gitu, betul. Oke, tapi kan banyak nih ya kayak teman-teman aku yang udah lulus, yang lagi kerja kayak maju mundur nih buat ikut PPAK yang katanya susah lah, inilah itu sebenarnya realitanya gimana sih Mas sebagai Mas yang udah menjalankan gitu, bener nggak sih? Udah dapet bahkan. Sesusah itu nggak sih apa gimana gitu? Kalau kita sebenarnya mindset ya. Oke. Semua tergantung mindset. Kalau kita anggap itu susah pasti susah. Iya. Ya kan? Tapi kalau kita udah mikirnya ya saya bisa nih kalau tahun depan lulus. Insya Allah kalau misalnya udah ada doa, udah niat dan biaya. Number one juga tuh ya biaya gitu. Biaya ya lancar-lancar aja. Lancar aja. Karena kalau saya ini kan dari hasil kerja juga ya untuk ngikutin untuk menambah kompetensi ini kan saya tidak ini dari perusahaan juga, saya pribadi. Kan, ya ampun kalau misalnya saya enggak sungguh-sungguh saya. Ya, mending beli susu anak kan. Jadi itu guys motivasinya salah satunya ya. Udah bayar kita harus bener gitu. Jangan dibuang-buang. Dan buang-buang. Apalagi kalau teman-teman dibiayai sama
Perusahaan. perusahaan atau mungkin kalau yang teman-teman junior yang S1 sama orang tua, oh itu apalagi. Itu harus nggak boleh disia-siain. Iya. Karena S1 atau itu entry point buat kita masuk ke dunia kerja yang lebih luas. Itu cuma sebenarnya kita akan membuktikannya setelah kita di dunia kerja. Bener lagi. Iya. Apalagi CA ini kan kayak salah satu yang paling lumayan bergengsi gitu ya sertifikatnya. Dan dulu sebenarnya sempat semua perusahaan itu mungkin untuk diinformasikan sama IA itu kita harus Punya itu ya, CA untuk iya bisa sih. tanda tangan laporan keuangan. Gitu. Itu juga PD-nya agak meningkat kan gitu. Saya udah punya CA gitu kan. Cuman bebannya pun makin meningkat juga karena ilmu yang saya dapat harus bisa saya pertanggungjawabkan di perusahaan. Diaplikasiin Betul. juga mau nggak mau. Dan saya senang ke teman-teman yang suka belajar tuh senang banget karena saya pengen ya kalau di agama Islam gitu ya kita kan yang dibawa mati kan cuma ilmu yang bermanfaat. Iya bener. Tuh man dengerin ilmu man yang dibawa. Menuntut ilmu sampai akhir gitu ya Mas Betul, ya. iya. Bener-bener. Kalau nggak disalurin kan percuma juga gitu kan. Nah, makanya jadi saya punya kesempatan, punya waktu juga ya dimaksimalkan sebisa mungkin gitu. Iya sih benar, setuju banget. Karena belum tentu orang lain punya waktu dan kesempatan kayak saya. Yang sama ya tuh Perbanas Pips didengar kalau udah punya kesempatan jangan disia-siain gitu. Saya bukan motivator tapi Oh, iya. Tapi sangat termotivasi ya by the way kayak bagus banget kayak langsung kayak iya juga ya gitu. ini berkaca kepada pengalaman karena saya lahir duluan daripada Iya bener banget. Apa dari lo ada yang mau ditanya mungkin lo kepo atau apa? Sebenarnya sebelum kita jauh, saya Dia manajemen. di akuntansi. Ya. CA itu apa dulu? Chartered Accountant itu apa? certified yang untuk profesional akuntansi. Oke. Yang diakui seluruh dunia. Dunia. Masalahnya itu di situ dan memang itu salah satu bentuk kita secara profesional diakui. Oh gitu. Sebenarnya masih ada banyak selain CA. Sertifikat-sertifikat lain. Sertifikat lain seperti CFRA yang baru diluncurin sama teman-teman dari LPFA itu forensik audit. Terus ada lagi banyak sebenarnya dari CMA juga ada. Cuman untuk yang sekarang dipakamkan adalah satu ASEAN juga itu yaitu CA. Oh gitu. Internasional berarti. Internasional. Oke. Karena pasti di setiap negara tuh ada lembaga kayak IAI-nya juga gitu. Oke. Jadi itu yang apa namanya yang membuat konten diakui gitu loh. Kayak terverified nih gitu. Iya. Dari saya tadi bilangan juga kan. IAI pernah mencanangkan kalau bisa yang menandatangani laporan keuangan itu udah certified CA. Gitu. Itu biar mengukuhkan bahwasanya dia mengerti atas laporan keuangan yang dibuat oleh dia sendiri gitu. Jadi kayak skillnya tuh lebih diakui kayak oh ini orang udah pasti. Jadi kan namanya keuangan tuh riskan ya Mas ya di perusahaan. Jadi Salah sedikit aja. salah sedikit iya. Nolnya kelebihan 1 jadi banyak. Bahaya sekali. Bahaya sekali kalau di rekening nggak apa-apa itu. Oh itu saya juga mama sih kebetulan gitu. Jadi ketika kita udah punya CA ya orang mungkin melirik CV kita, ngeliat kerjaan kita jadi kayak lebih percaya aware. nih ya. Dan Apalagi kalau yang pejuang-pejuang job desk ini ya, job desk ini ya. Jadi sebenarnya certified ini menambah ketertarikan semua perusahaan. Jadi kalau dia punya setidaknya ada CA atau brevet A, brevet B, BKP itu adalah nambah poin plus lah. Poin plus value di diri kita. Kita kan jual diri ya. Dari dalam tanda kutip bukan jual diri jual diri dalam artian kita punya kompetensi yang istilahnya dalam bidang kita. Kalau saya akuntansi ya CA itu brevet A, brevet B, brevet C. Nah saya yang belum BKP aja nih, saya belum ngambil. Saya lagi mikir antara BKP atau CFA malah saya. Tapi brevet udah Mas berarti. Sampai C udah. Wow. Udah C. Lu berapa? Nggak ada. Ada temen aku Alia brevet A doang itu dia kayak udah kayak
aku menyerah gitu kayak wow ternyata kan susah ya Mas ya kayak untuk konsisten Balik lagi ke mindset. Baru ngomong. Emang susah ya orang-orang yang rada-rada malas ini harus banyak termotivasi sebenarnya. Iya, karena nanti akan balik lagi sih sebenarnya kalau kita mikir tuh ya karena kalau mau kita males ya nggak masalah juga sih sebenarnya ya cuman nanti konsekuensinya ditanggung sendiri gitu kan ujung-ujungnya kalau kita kan ya namanya masih anak muda pengen nongkrong kalau gak ada duit kan gimana gitu kan. Nah itu balik lagi kenapa saya bilang kayak gitu ya entry point kita masuk ke dunia kerja untuk menghasilkan lebih banyak lagi. Betul. Itu ya salah satunya meningkatkan kompetensi diri gitu. Berarti kayak ya udah kalau udah ngambil langkah itu udah tahu tujuannya mau apa ya kan. Kan kalau kita itu bisa kayak naik gaji naik pangkat gitu kan. Ngaruh gak sih Mas di perusahaannya? Ketika kita udah dapat sertifikasi tersebut. Nah sebenarnya ngaruh nggak ngaruh itu tergantung lagi karena tidak hanya dari kompetensi banyak faktor ya. Oh yang dilihat ya sebenarnya. Tidak hanya dari kompetensi cuman dari dunia link kita dunia kependidikan ini alhamdulillah saya bisa banyak lagi linknya. Kalau untuk di faktor ini saya belum selesai CA kemarin baru pengumuman lulus ujian aja saya. Makanya saya dari Jakarta, sebenarnya saya udah di Jakarta nih. Saya dipindahin lagi ke Batam. Gitu. Langsung ada peluang-peluang baru lagi yang menawarkan gitu ya, alhamdulillahnya seperti itu. Jadi kita tuh memandang sesuatu tuh nggak usah terlalu kalau saya pernah ketemu sama orang. Ini pengusaha besar di Batam. Saya baru beberapa bulan ya, 3 bulan saya ketemu. Udah ketemu pengusaha di Batam. Jadi kadang seorang itu melihat paus di lautan. Padahal di sana masih banyak tuna, masih banyak ikan yang kecil. Itu. Jadi peluang itu tidak hanya kita ikan lihat paus. yang gede aja. Betul. Padahal peluang depan mata kita yang lebih kecil dan sebenarnya lebih baik ada nih gitu. Manfaatin dulu. Dengan kompetensi yang kita miliki gitu. Kan saya juga ngambil PPAK itu sebenarnya kan harusnya kalau pengen lurus itu kan dari misalnya dari 3, dari 3 ke S1. S1 AK. Baru S2. Saya enggak. Karena saya peluang waktu saya di Riau itu adanya S2, ya saya S2 dulu. Gitu. Jadi kesempatan teman-teman termasuk saya kan berbeda-beda. Ambil dulu aja. Iya, ambil dulu aja. Selagi ada kesempatan. Selagi ada kesempatan. Walaupun misalkan gangkrut atau apa, yang penting ya udah kita kan tetap nyicil. Iya, gitu betul, kan. betul, Kayak yang penting semuanya nanti terlampaui lah. Sebenarnya saya di CA ini barengan sama CFRA. Oh, wow. Cuman CFRA-nya karena saya agak fokus ke CA jadinya saya nggak fokus juga ke CFRA. Nah, ini lagi proses belajar untuk ujian CFRA. Oke, jadi gantian ya belajarnya ya. Karena lumayan panas nih orang nih. Terus-terusan belajar mulu gitu. Tapi ada gak sih Mas kayak di titik ya kan tadi kita tahu sendiri kesibukannya walaupun mungkin Masnya emang yang oke tahu nih tujuannya mau A B C gitu tapi kan pasti ada dong titik di mana harus bagi waktu. Misalkan kerjaan lagi banyak-banyaknya tetap harus online gitu-gitu kan. Iya. Itu ada gak sih di saat-saat itu yang menurut Mas kayak aduh ini udah titik tercapek terini atau nggak ada sama sekali Mas emang kayak udah jago aja gitu. Ada nggak tuh? Nah ini informasi buat teman-teman. Inilah kelebihan Perbanas. Apa tuh? Dia cuma ada di Jumat dan Sabtu. Wow. Nah, best deal banget itu dia. Kan? Jumat Sabtu itu memang acara weekend. Cuman kan minggunya nggak keganggu. Sebenarnya masih ada awalnya. Iya bisa buat keluarga, buat apa? Iya. Jadi Jumat Sabtu ini memang Jumat juga sore, Sabtu dari pagi sampai sore kan sebenarnya itu pilihan. Kalau menurut saya itu juga jadi hambatan akhirnya. Iya sih, bener. Jadi kayak Perbanas tuh ngasih secercah harapan. Wih, Sedap. ngasih solusi yang benar-benar bisa nih dikasih diskon terus. Jadi itulah istilahnya dari bukannya saya membandingkannya cuman ya Perbanas salah satu yang fleksibel banget gitu ya. Iya, gitu. Bener. Enak sih karena aku mikirnya tadi sempat kayak kirain tiap hari atau apa kan pasti ganggu kerjaan. Termasuk extensionnya pun Jumat Sabtu. Jumat Sabtu. Iya, jadi
apalagi cuma 8 bulan ya. After work. Iya, itu jadi tertarik. Iya kan. Yakin. Yo, kok gitu? Gue make sure. Kan gue bisa termotivasi ya, Iya, ada bener, niatan. bener. Gua Insya support. Allah, ya. Support Doain ya gua. teman-teman ya, semoga tidak Amin, amin. tidak beralih gitu kan. Percepat ya Ki ya. Iya, Saya harapkan. Tinggal nunggu undangan. Ini ngomongin apa? Kalau udah kayaknya di rumah saya. Kacau. Ya belajar dulu lah, kita baru lulus Mas. Oh, gitu. Nikmatin dulu aja. Kan pilihan. Oh benar juga. Kalau Jadi tiba-tiba itu kan tidak mengganggu semuanya sebenarnya. Kalau mau dihalalin halalin ya kan. Waduh, Ya, kemana nih arahnya nih? dapat masalah. motivasinya banyak ya hari ini Arahnya teman-teman kemana ya. nih? Parah banget. Terlampaui banyak nih kita lihat-lihat nih. Aduh. Jadi kemana? Jadi gimana? Oh, Jadi nanya. Aduh. Nah, fokus kerja dulu sih Mas. Kerja. Fokus. Karena ya gimana ya. Dengar motivasi kayak gitu lebih tertantang, kayak kita pengen lebih gitu loh. Iya. Karena kalau misalkan besok kan tiba-tiba langsung merit kan agak janggal sih jujur. Iya, kalau misalnya itu kan tadi juga balik lagi ya pilihan. Cuman kalau kelebihan kita single gitu ya, itu kalau yang tadi kita ngobrol di luar ya, mau abroad ke luar negeri, memang itu ada pilihannya. Siapa tahu kan jodohnya nanti di luar negeri gitu kan, maksudnya gitu kan, ya bisa juga. Perbaiki keturunan gitu. Bercanda. Bercanda teman-teman. Cuman gitu. abroad ini yang setahu saya memang banyak ngebutuhin. Cuman ya itu kita harus siapin dari dalam juga, termasuk salah satunya bahasa sebenarnya. Iya. Oke, iya sih. Bahasa yang kadang ya kita tadi sepakat ya kita pengennya ke Luxembourg ya. Kalau ke Luxembourg itu bahasanya 2 juga, Iya, tambahannya ribet Jerman, Prancis. Nah itu yang harus kita Persiapin ya dari sini. dalamin. Jangan sampai di sana pelongo-pelongo juga. Iya, walaupun kita fasih bahasa internasional kan ya, bahasa Inggris, cuman kita harus tetap belajar bahasa Perancis. Bahasa dianya kan ada lagi gitu. Iya. Karena di dunia kerja dia di sana itu katanya apa namanya? Bahasanya bahasa Jerman malah yang digunain. Oh, Bahasa, gitu. bahasa Inggrisnya sedikit. Sedikit. Gitu. Yang searching saya juga. Kan belum ke sana gitu kan ya. Gak apa-apa nyari kan tahu emang kalau dulu. iya kalau mau ke sana kan harus riset dulu. Betul, riset tuh. Iya. Biasanya rezeki kan gak tau di mana ya. Habis riset-riset langsung ada tawaran. Amin. Amin. Saya tebel banget itu doanya. Kita doain Mas, kita doain tenang. Iya sama kita doain. Karena impian semua apa ya, nggak cuman apa perusahaan-perusahaan atau orang-orang lain sih abroad keluar tuh, karena dari atlet pun pengennya abroad keluar sekarang. Iya banyaknya. Iya. Karena kesempatan jarang terjadi. Benar. Gitu. Peluang-peluang kayak gitu ya Kirain kalau kita bisa. on fire nggak ada kesempatannya. Biasa gitu. Tapi setidaknya persiapan dulu. Persiapan Betul. dulu. Jadi sewaktu-waktu kapanpun ada ya kitanya udah Iya. siap gitu. Karena seneng banget saya ngelihat teman-teman itu, termasuk teman saya juga sekarang ada di Inggris, balik lagi tapi udah balik lagi dia Kesini. LPDP juga. Oh LPDP iya. Ternyata LPDP juga bisa bawa keluarga ternyata. bisa kata ya. teman saya asik juga ya, saya bilang gitu ya. Seru. Seru gitu di sana di Manchester tuh. Wah, sama keluarga apalagi kan. Oh, habis kalah tuh Mas Manchester semalam. Masih ada. Kalah 3-0. Lawan City lagi. Bahas terus. Soalnya saya Madridista. Gitu pantes. Kemarin senang. 2 hari minggu lalu kan. Kalau lu apa nih sih man dukungnya tim lu? Gua nggak ada sih, Persipura aja. Lokal pride. Lokal banget emang. Persipura saya Persib berarti. Bandung pisan euy. Lagi bagus Persib lagi bagus. Persib lagi bagus. Lawan Persebaya menang kan dia. Iya, iya. Nonton gue itu. Benar, Ronald. 1 doang. Aduh, tapi gimana nih Mas? Ada nggak kayak rencana-rencana lain? Kan mungkin tadi habis ambil CA, mau ambil CFRA. Terus ada lagi nggak sih kayak rencana-rencana ke depannya? Misalkan mau lebih fokus di karir apa, atau tadi yang keluar negeri atau apa gitu? Saya sih sebenarnya udah beberapa yang pengen istilahnya menyalurkan apa yang saya dapat dari dunia pendidikan ini. Jadi saya juga kalau ada kesempatan gitu ya,
mau suruh ngajar juga oke. Iya tuh. Jadi kayak ilmunya nggak berhenti ya Mas, Iya, ngalir terus. ngalir terus. Karena kalau berhenti takutnya lupa. Kalau gue gitu ya. Benar. Bener sih, tapi bener-bener Gak diasah jadi lupa. lupa. Lebih baik kita kayak ngasih ke orang gitu kan, yang ngajar salah satunya Betul, paling bener. jadi nggak lupa lah sama yang ini, karena kalau misalnya kita ngajar tuh kayaknya keasah terus, update terus. Apalagi kalau misalnya kayak saya aja udah lama di Sumatera gitu. Kadang walaupun nggak semuanya lupa ya, kadang harus memang diseringin bahasa daerah saya juga gitu kan. Jadi biar nggak lupa gitu. Kalau misalnya memang nggak dipakai bahasa itu Sama sekali ya udah lupa. lewat aja. Anak saya aja belum ada nih yang bisa bahasa daerah saya. Iya. Saya juga jadi kesal jadinya. Enggak juga sih sebenarnya. Karena harus dibiasain di rumah gak sih Mas kalau itu biasanya. Iya. Karena saya jarang di rumah. Jadi kayak siapa nih yang ngajarin gitu. Atau ini Mas, kan biasanya banyak tuh anak-anak yang kayak misalkan mau ikut sertifikasi kayak tadi gitu. Bingung nih belajarnya di mana. Nah, biasanya banyak yang suka mau belajar bareng, nyari kayak private gitu, nggak tertarik tuh Mas, kayak buka aja gitu pelatihan Buka sendiri gitu. kecilan. Iya, buka sendiri. Buka sendiri. Waktunya ya. Waktu salah satunya. Sebenarnya pernah ada di Pekanbaru teman saya buka juga Bimbingan les gitu kan. Iya, cuman memang waktu sih. Karena ke waktu itu saya udah keburu pindah ke Medan. Oh iya. Jadi Explore Indonesia. Iya, enak banget ya jalan-jalan nih sekalian. Explore. iya, Kalimantan banget. pernah saya juga. Cuman ya itu kalau pas tadi balik lagi saya ke Medan ya, jadi waktu dan memang biaya juga. Nah itu yang salah satu pilihan untuk apakah saya mau domisili tempat di situ atau mau tetap stay di sini. Karena kalau stay di sini di tempat kerja saat ini kan memang pindah-pindah ya, gitu, sesuai kebutuhan. Dan memang kita juga di sini tidak hanya di kantor ini, tidak hanya kita sebagai pimpinan atau anak buah aja. Kadang ada unit bisnis baru. Kadang saya Harus handle juga. Dan ngedidik orang baru malah. Wah itu berat sih. Jujur. Kadang kan karena kerjaan kita aja udah cukup banyak misalkan, terus harus ngajarin lagi. PR tuh. Ini saya punya cerita. Jadi gimana tuh? di suatu daerah memang ini mungkin bisa Menteri Pendidikan juga bisa fokus aja. Asik. Semoga nonton. Suka nonton ya. Jadi memang masih belum merata pendidikan di Indonesia ini. Iya sih, kadang yang pelosok-pelosok kan. Ya, Menteri Pendidikan siapa ya sekarang ya? Kenapa? Menteri Pendidikan siapa? Boleh dinotis lah. Bapak Kan Ini kayak jadi bunuh diri ya. iya. Jadi ada takut ya. Gak, ini kan sharing aja, sharing pengalaman Masnya. Nah intinya sih sebenarnya kita di salah teman-teman yang ada di Perbanas khususnya ya, kesempatan itu memang kita di ibu kota ya, cuma yang di pelosok itu kadang nggak nyampe gitu. Kadang ada juga sih sebenarnya di sana kampus-kampus, cuman terlalu jomplang penerapan sistem pengajarannya. Jadi kadang pernah saya di suatu daerah itu sama-sama nih kita bandingin lulusan S1 sini sana-sana. Kadang ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan. Itu aja sih. Kelihatan banget gitu. Kelihatan banget gitu. Jadi mudah-mudahan ke depannya dengan presiden sekarang ini bisa lebih merata lah. Lebih merata kurikulumnya lagi. Semua disamaratakan biar lulusannya setara gitu kan. Dan poin pentingnya adalah kita yang di Perbanas ini jangan sia-siakan lah. Karena udah enak nih di ibu kota, terus udah informasinya dapet, IAI deket di Menteng gitu. Peluang kerja juga alhamdulillah ya kalau di Perbanas tuh fleksibel juga, semuanya sambil kerja. Bisa, kelas karyawan udah ada juga. Atau mungkin tadi yang dari daerah kuliahnya di Perbanas aja. Kemarin ada teman saya waktu di PPAK dari Lampung. Dia setiap offline itu kan kalau di PPAK ini kita ada 2 kali pertemuan. Oh dari keseluruhan tuh 2 kali harus datang. Dia naik motor dari Lampung. Nyebrangnya berarti di kapalnya naik motor tuh. Naik motor, iya. Nginep di mana? Enggak nyampe langsung kita kuliah. Wih. Keren banget. Terus habis kuliah pulang lagi. Serius pulang lagi. Oh iya. Karena kan Sabtu doang. Oh iya sekali doang. Terus hari libur. Saya bilang kamu nggak capek nanti di jalan juga bisa istirahat katanya. Iya. Itu segitunya makanya kita
Iya wah lagi. saya harus temot bus, dia aja dari Lampung naik motor gitu loh. Kita yang udah kayak gampang nih di depan mata, Betul. masa disia-siain gitu. Bener banget sih. Man. Saya kaget juga, bener kamu dari motor, itu di depan katanya. Oh Wow, berarti dia seniat itu ya Mas ya. iya. Aduh langsung mikir, aduh kok gue males banget ya selama ini. Mas langsung berkaca banget ini Mas, bener-bener ya ampun. Saya ketemu langsung. Saya kalau teman-teman kan diceritain ya. Iya. Saya ketemu langsung. Dan waktu saya ini kalau saya males ini saya malu nih gitu kan gitu kan. Iya, Gitu. bener-bener. Jadi saya juga terpecut akhirnya gitu kan. Bahasanya terpecut benar ya. Terpecut jadi harus semangat lagi, ditambah semangat dari anak-anak juga kan. Setidaknya kan ya kita pengen kehidupan yang lebih baik Baik lagi, gitu kan. bener. Gitu. Setidaknya kita bisa dari kompetensi kita bisa membanggakan gitu aja. Betul. Jadi motivator keluarga juga. Lah bisa. Setuju tuh ya, coba ya anak-anak Gen Z yang seperti kita kadang kan. Gue rajin. Rajin males ya. Tuh Mas lihat tuh. Nah, bercanda. Nggak apa-apa itu kan pilihan. Pilihan. Jangan gitu dong. Saya dapat banget. Ini kan pilihan. Ya mungkin Yang Perbanas penting kan Kids. kita udah masukkan Iya, gitu. Nah, itu tergantung pilihan. bener. Nih coba ya Gen Z yang pada nonton nih boomer semua mungkin nih langsung termotivasi beneran gitu ya. Iya. Amin ya Allah bisa membantu teman-teman yang lebih semangat lagi. Iya. Amin, cepet ke Amin. Luxembourg. Oh, itu amin banget. Kenapa Luxembourg coba? Iya. Satu, pasti udah tahu semua kan negara paling terkaya di dunia. Iya. Kalau itu udah jelas gitu. Nah, Gaji paling tinggi. Nah, kayaknya jualan gorengan di sana aja mahal kayaknya. Iya. Benar. Jadi ya kita coba pengen di tempat yang baru gitu karena kan saya juga di kantor ini kan di tempat-tempat yang baru ketemu budaya baru lagi. dari budaya Sulawesi, terus budaya Bogor yang di sini di Cikudek, terus budaya Minang, budaya Melayu, budaya Batak. Wah saya banyak banget ya. ketemu macam-macam lagi. Nah dari situlah saya jadi pengen Tertantang Iya, nih. Indonesia udah nih. Timur udah belum Timur? Timur kan Palu, Sulawesi. Oh iya, Sulawesi yang arah masih timur lagi. Aduh, itu jangan dulu lah. Kenapa tuh gitu? Bukan masalahnya kalau ke sana lagi pulangnya jauh mahal. Nah, kan? Iya, benar. Kan tiket domestik mahal maksudnya iya. gitu. Promosi nih. Enggak dong. Kayaknya bener sih, kayaknya murahan ke luar negeri. Udah mohon maaf. Tergantung pakai kode apa ya. Kode promonya bisa calling saya nggak bercanda. Promosi ini. Lu nggak mau ke Luxembourg juga? Mau tapi terkendala bahasa kita belajar dulu. dulu sih. Kalau tertarik banget jujur. Selain Cuman Luxembourg mana? belum kepikiran. Swiss sih gue. Kalau Swiss Iya. kayaknya slow living banget tuh pas di situ. Gak maksudnya abis dari Luxembourg langsung ke Swiss. Yoi. Kalau mau, saya pernah baca di salah satu website ya. Iya, jadi penduduk Turki. Oh iya itu makmur sih. Iya, Jaya Turki itu Sentosa. punya paspor. Ini kok jadi bukannya saya ini ya. Cuma dia tuh kalau jadi penduduk Turki itu dia bisa kemana-mana aja di Eropa itu. Oh bisa keliling. Iya, kalau saya baca di websitenya salah satu ya dekat-dekat sini juga kantornya yang di ujung lampu merah. Dia di website dia itu kalau nggak salah cuma 3 ya mungkin nanti gaji dikumpul-kumpulin. Mau jadi penduduk Turki itu kita bayar 3 miliar. Oh harus 3 miliar. Iya, 3 miliar. Jadi penduduk. Jadi penduduk. Dia itu 3 miliar itu beli properti ya. Oke. jadi bukan cuma asal ya lu beli kayak kependudukan gak udah beli properti tuh. Iya, jadi kalau kita beli properti seharga nih 3 miliar Segitu, itu otomatis kita jadi penduduk sana. Mas. Udah kayak once nih. Tinggal kamu nih kita sih. Wow. 3 miliar gitu. Nabung dulu nabung kata gua sih. Gue mau invest Skyline aja kali ya. Kayak nih. Boleh gak ada yang larang gak ada yang larang. Kemarin yang pengusaha itu dia cuma bisnis parfum. Usaha Di Batam. Namanya itu aduh, gak enak lagi. Aduh yang Nanti bayar lah ya sponsorship. Iya. Abis ini orang udah diomongin. Parfum dia. Terus dia apa namanya tuh punya banyak cabang. Jadi ya itu tadi kita tuh bisnis tuh yang penting itu
kejujuran. Itu Iya aja sih benar. Setuju. Kalau udah jujur udah Ya konsumen juga udah percaya aja sebenarnya iya. kalau misalkan bener nih dari awal jangan aneh-aneh itu mah. Supaya Gilman nih yang ditumbalin gitu. Tapi kalau bisnis yang jeplak Jangan dong. gimana menurut kalian? Dia desain atau apa? Iya. Kalau sekarang kan ada yang kayak amati tiru modifikasi. Mungkin bukan jeplak lebih ke kayak inspirasi ya. Jangan sampai plek-ketiplek itu menurut Plak gue udah ketiplak cuman beda nama doang. enggak Jadi banget misalkan itu. ada apa ya brand saya pernah lihat tuh di Batam kayak ini. Ada Bisa ya gacoan sama gacoin. Iya kayak cuma diplesetin lah gitu. Tapi kalau gacon biasanya logonya beda kan sedikit. Nah ini bener-bener pure. Cuman kayak misalkan ini nih TikTok. Nah itu ada tulisan brand namanya atas. T juga depannya. TikTok gitu tetap. Tapi brand dia. Brand dia. Gitu. Itu udah kacau sih. Ya dihujat itu sama netizen. Cuman role model dia bukan lokal. Luar. Gue tahu lagi maksud lo apa man. Gue tahu banget maksud lo apa. Ada brand Indo. Oh iya. Ada. Sekarang banyak kayak gitu. Cuman jadinya kan orang. Iya maksudnya kan dia lebih ke saran ya. Lebih ke saran daripada menjiplak kayak gitu. Mendingan sewa. Bukan nyewa sih rekrut desainer kali ya, graphic designer yang tiba-tiba kita brainstorm gitu. Iya kayak daripada kita baru. menjeplak orang gitu. Saya sih ya apa ya jiplak kayak nggak ada pemikiran lain. Nanti kita kalau dekat kasih. Bahaya ya di sini mah ya. Bahaya. Soalnya Aman. apa ya? Saya malah kepikiran kayak salah satu kan ada beberapa macam ya store termasuk yang dari China juga kan ada juga white label gitu. Iya kan. sih, White jadi label itu kan tinggal kita bubuhin bikin logo. iya. Kayaknya ya itu pengen cepet Iya, aja sih kalau bisnis yang instan sih. kalau yang jiplak itu kayaknya pengen cepet aja Iya. biar orang tuh bingung oh ini apa Ya udah ya? deh yang mirip deh. Kayaknya sih, Iya, mirip. betul. Jadi dia mau target marketnya gitu. Kan orang Sepertinya. punya target market masing-masing. Cuman maksudnya selama kita belajar di mahasiswa kalau misalkan ujung-ujungnya menjeplak kan sayang juga ya. Iya. Oh iya, Sayang banget. Setuju itu kalau itu. Iya. Cuman kan ada namanya ya kita perhalus ya, bukan menjiplak ya, meneruskan penelitian yang lalu. Iya. Kan, Ya ya. skripsi juga kan gitu kan kita kan balik lagi. Dan cuman tidak hanya meneliti penelitian yang lalu, tapi harus punya yang terbarukan kalau Benar, enggak, ya setuju. kan? Kalau nggak ada yang terbarukan kan ya Iya. ngapain gitu? Apakah bermanfaat? Kalau saya pernah dengar senior saya berkata ya ke salah satu rekan saya dan saya juga mengamati, dia pernah ngomong kayak gini, lu hidup cuma sekali, Oke. ya kan? Nah, nggak usah nyusahin, yang penting bermanfaat bagi orang lain. Dah, gitu aja. Sedap. Setuju banget sih. Lah, gitu ya. Ilmu lagi daging banget ini full daging podcast kita. Terima kasih banget Mas beneran. Iya sih. Karena maksud aku belajar ya kayak di pemasaran mungkin zaman-zaman kita masih kuliah itu ada ya tadi istilah yang aku bilang amati tiru modifikasi. Boleh kita melihat referensi dari mana aja tapi ya kita harus punya modifikasinya gitu loh. Apa nih yang barunya dari misalkan kita mencontoh brand apa gitu kan. Cuma kan kadang emang kebanyakan Gen Z maunya gak Gen Z doang sih. Orang kalau buka usaha maunya yang cepet dapat balik gitu ya Mas. Kayak ribetnya mau kayak lebih dikit. Cuman itu tidak boleh guys gitu. Jadi kayak Sebenarnya iya, nggak iya, boleh. Karena jangan seperti itu. Saya ini ya lagu-lagu sekarang kan banyak yang di YouTube tuh cover. Saya nggak nyalahin orang yang cover ya, nggak nyalahin sama sekali. Cuman penciptaan lagu ini jadinya semakin sedikit. Iya, karena jadinya ya udah cover aja yang dulu. Atau dari lagu-lagu yang sebelumnya di Iya. aransemen ulang gitu-gitu biasanya. Makanya bedanya mungkin ya Gen Z atau apa. Cuman kalau dulu ya kita lihat dari Peter Pan sampai Noah aja. Iya. Dia mulai dari kumpul-kumpul kayak teman-teman kuliah. Iya, betul. Terus ikut pensi. Terus rekaman, itu kan ada prosesnya. Gak singkat gitu ya, nggak tiba-tiba. singkat. Dan itulah yang dinikmati sebenarnya. Yang menikmati proses itu dan ada kenikmatan di situ. Ya makanya mindsetnya mau cari duit cepet, tadi kayak ngejiplak itu, atau kita merasakan prosesnya dan kita nikmat nanti sampai nggak kelupaan gitu kan. Betul. Jadi kayak di atasnya juga lama ya Mas, stay-nya nggak yang kayak kan biasanya kalau orang yang mau instan ya di atasnya juga biasanya instan doang kebanyakan
gitu apa sih. yang cepat naik pasti cepat juga turun. Itu serem tuh. Nah, makanya yang bener-bener aja deh gitu kan. Nggak tahu-tahu ini jadi menteri gitu kan. Waduh. Aduh. Ayo balik lagi. Aduh. Kalau menurut Kak Rizky Langsung takut gitu ya. Langsung dipatahkan. flashback sedikit CA ada yang unik gak? Atau mungkin kesan-kesan yang unik dalam selama belajar Prosesnya di situ. gitu. Satu dia. Ada sebenarnya jalur kita langsung Apa tuh? CA. Oke, langsung ALS CA. Cuman menurut saya kita lebih baik kan sebenarnya di Perbanas ini sudah memfasilitasi profesi ya. Yang istilahnya dari dulu juga kita yang setahu kita kan profesi ini udah ada gitu loh. Jadi kan kalau gelarnya ini kita akan dapat AK, CA dan Register Negara Akuntan dia di situ. Oke. Nah, salah satunya itu kenapa saya tetap milih Perbanas untuk ini, ya salah satunya itu. Kita punya value lebih daripada kita langsung CA gitu loh. Setidaknya kita juga punya pembekalan lebih lagi. Jadi mending ikutin step-stepnya satu-satu. Dan tidak disangka dan tidak dipungkiri. Asik. Kita dapat link lagi karena yang ikut Perbanas ini dari mulai perusahaan-perusahaan besar ikut juga ternyata, terus konsultan KAP juga ada juga banyak gitu. Jadi dapat link lagi nih. Dapat link lagi itu sih, poinnya. poin plus banget sih Poin itu. plus banget. Ketemu orang barunya juga yang keren-keren gitu loh, yang hebat-hebat. Nambah link tuh. Betul. Seru banget. Karena kalau introvert ya sama extrovert itu kalau masuk Perbanas kayaknya akan membaur. Yang introvert lama-lama bisa lah menyesuaikan. Oke, seru Saya juga banget dulu ya. introvert. Gak percaya gue. Tapi ini Mas terakhir deh. Kalau dari aku ada gak sih dari Mas kayak ya tadi aku bilang kan mungkin Gen Z boomers lebih pengen yang instan atau kayak takut nih mencoba hal baru atau nanti mau ikut sertifikasi ini takut misalkan banyak takutnya lah kita tuh gen kita tuh. Ada gak sih saran dari Mas ya mungkin itu kan yang udah memotivasi banget. Cuman ada gak sih saran yang bikin kita langsung kayak oh coba aja deh dulu apapun itu gitu. Iya. Ada gak saran-saran buat Perbanas Pips yang nonton dan buat kita juga gitu? Tadi sih saya cuma bilang gini aja. Hidup kan cuma sekali ya. Ya kan? Hidup cuma sekali. Masa ya kita mau tenggelam dalam ketakutan. Sih. Bahasanya kayak gitu. Dan kalau kita tidak mencoba, kita nggak tahu nih hasilnya seperti apa. Tapi kalau kita Udah coba? kalau kita tenggelam dalam ketakutan, kita udah tahu akhirnya kita nggak akan jadi apa-apa. Bener juga sih. Quote of the day. Oh susah ya. Mikir aja gak apa-apa. Gue wakilin. Bener. Iya sih karena lebih mending kita udah coba. Tapi misalkan ujungnya gagal. Ya udah. Yang penting kita udah rasa puas. Sorry banget. Udah rasa puas. Ada rasa puas untuk kayak ya udah tahu nih. Oh ternyata kemampuan kita segini. Kita nanti misalkan mau ikut lagi. Kita asah lebih lagi. Daripada gak sama sekali. Jadi kurang-kurangin takut guys. Udah coba dulu aja ya Mas. Karena terobos dulu. Hidup itu harus dijalanin. Iya kan, harus dijalanin. Namanya hidup jalanin. Betul. Coba terakhir dari Gilman apa? Hidup itu harus dijalanin. Sama aja. Masalah itu harus dilewatin. Kesalahan itu salah sendiri. Ya begitu pemirsa. Jangan lupa selalu nonton podcast kita ya. Karena isinya ya walaupun kita kadang sarkas-sarkasnya rada-rada aneh ya. Tapi tetap ada dagingnya kok teman-teman banyak. Dan selalu pantau juga Instagram kita di Perbanas Institute, TikTok, YouTube. Karena semua info-info terbaru, beasiswa atau mungkin hal-hal seru lainnya di Perbanas bisa diakses di sana. So gitu aja dari gue Niki. Gue Gilman. Dan Rizky. Mas Rizky. See you Perbanas Bye. Pips. College Podcast only on Suasana, suara anak Perbanas.